wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Nah, dari anak-anak ibu semua, siapa nih yang ingin membantu ibu untuk memimpin doa? Saya Bu. Baik, kepada Ananda, silakan. Sebelum kita mulai kegiatan kita, mari berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya kepada Ananda yang sudah mau memimpin doa kita pada hari ini. Nah, selanjutnya Ibu ucapkan terima kasih kepada Ananda semua yang sudah bersedia hadir pada kegiatan kita hari ini. Nah, Ananda semua tahu kenapa Ibu kumpulkan pada hari ini? Belum tahu Ibu. Baik, karena Ananda belum tahu, Ibu beritahu ya. Jadi kegiatan kita pada hari ini adalah bimbingan kelompok. Nah, dari anak-anak Ibu semua, ada yang sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum Ibu. Pada belum tahu. Belum. Jadi Ananda semua belum pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum juga Ibu. Oh, ini yang pertama kalinya Iya, Bu. ya. Jadi karena pada belum pernah mengikuti bimbingan kelompok, ini anak-anak ibu semua tahu nggak apa itu bimbingan kelompok? Belum juga Ibu. Baik, belum tahu ya. Jadi di sini ibu beritahu ya. Jadi bimbingan kelompok itu kegiatan yang seperti kita lakukan saat ini, di mana nanti kita akan sama berdiskusi nih mengenai topik-topik yang sedang tren mungkin saat-saat ini. Nah, di mana bimbingan kelompok ini juga memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi ibu harap anak-anak ibu semua dapat menyampaikan pendapat maupun pengalamannya di sini. Apakah anak-anak ibu semua mengerti? Mengerti Ibu. Baik, jadi di sini ibu memiliki sesuatu yang harus kita sepakati bersama ini, di mana ibu harap anak-anak ibu datang ke sini dengan sukarela. Nah, bagaimana anak ibu? Apakah kalian semua sukarela? Sukarela Ibu. Baik, karena sudah sukarela, ibu harap di sini anak-anak ibu semua dapat bebas ini untuk mengungkapkan pendapat maupun pengalamannya tentang topik yang akan kita bahas pada hari ini. Dan ibu harap juga anak-anak ibu dapat saling terbuka satu sama lain tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dan kemudian ibu juga berharap apapun yang teman-teman Ananda semua katakan, Ananda tidak memotong pembicaraan dari teman tersebut, ataupun ibu harap Ananda semua dapat menghormati satu sama lain. Apakah Ananda semua setuju? Setuju Ibu. Baik, jadi di sini nanti kalau misalnya ada dari topik yang kita bahas ini tidak cocok untuk dibicarakan di luar, ibu harap Ananda semua dapat untuk merahasiakan topik tersebut ya Ananda. Apakah Ananda semua setuju? Setuju Ibu. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita lebih lanjut nih, ibu ingin bertanya kepada Ananda semua. Apakah Ananda sebelumnya sudah saling mengenal? Belum Ibu. Oh, pada belum mengenal berarti dari kelas yang berbeda ini ya? Iya Bu. Iya, Ibu. Kalau ibu, apakah Ananda semua sudah saling mengenal? Belum juga Ibu. Oh, ya mungkin karena ibu guru BK baru di sini ya, makanya Ananda semua belum kenal ibu. Iya Bu. Baik, sebelumnya kita perkenalan dulu ya sebelum kita lanjut ke tahap kita selanjutnya. Boleh Bu. Iya, Ananda semua ingin berkenalannya dari ibu duluan atau dari Ananda duluan? Ibu duluan. Baik, dari ibu duluan ya. Iya, Bu. Baik, Ananda semua perkenalkan, nama ibu Devi Surabaya-Sari, bisa dipanggil dengan Ibu Maya. Salam kenal semuanya. Salam kenal Ibu. Baik, untuk selanjutnya perkenalan Ananda semua ya. Tapi di sini ya ibu memiliki game nih untuk perkenalan Ananda semua. Apakah Ananda semuanya mau? Mau Ibu. Baik, gamenya itu berupa nyanyian ya. Jadi Ananda semua nanti berkenalan sambil bernyanyi. Nyanyiannya tuh seperti ini. Halo teman-teman, mari berkenalan. Nama saya Maya. Hobi nanti setelah itu Ananda semua sebutkan hobinya masing-masing. Apakah dapat dimengerti? Mengerti Ibu. Baik, kita mulai aja ya. Ya ibu, ingin dimulai di mana nih? Sebelah kanan dulu atau sebelah kiri? Dari sebelah kiri Ibu. Baik, dari sebelah kiri ya. Udah siap Ananda semua? Siap Ibu. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Halo teman-teman, mari berkenalan. Nama saya Nanda, hobi saya membaca. Halo
melanjutkan kegiatan kita selanjutnya? Siap, Ibu. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya nih kepada Ananda semua, apakah duduknya sudah nyaman? Sudah, Ibu. Kalau sudah, apakah Ananda ingin ke toilet terlebih dahulu? Tidak, Ibu. Atau mungkin Ananda ingin minum atau makan terlebih dahulu nih? Tidak, Ibu. Baik, karena mungkin Ananda semua sudah pada siap ya untuk tahap selanjutnya. Kita lanjutkan ya Ananda. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk nih ke kegiatan inti kita, yang mana nanti di kegiatan ini kita akan membahas tentang dua topik, di mana nanti terdapat topik tugas dan topik bebas. Topik tugas itu nanti topiknya berasal dari Ibu, jadi Ibu nanti yang menentukan topik yang akan kita bahas pada hari ini. Kemudian yang kedua itu ada topik bebas. Topik bebas ini topik yang nanti dari Ananda semua. Jadi Ananda semua nanti akan berdiskusi nih satu sama lain untuk membahas topik apa yang akan kita bicarakan pada hari ini. Nah, untuk Ananda semua ingin memilih yang mana nih, topik tugas atau topik bebas? Tugas, Ibu. Bebas Ibu. Bebas, Bu. Baik Ananda semua, karena ada yang memilih topik tugas dan topik bebas, kita melakukan voting aja ya untuk mengetahui mana sih suara terbanyak untuk topik yang kita bahas pada hari ini. Boleh, Bu. Baik, nanti kalau misalnya Ananda semua memilih topik tugas, silahkan angkat tangannya. Kemudian jika memilih topik bebas, silahkan angkat tangannya juga. Bagaimana Ananda? Apakah setuju? Setuju, Ibu. Baik, di sini kita mulai dengan topik tugas terlebih dahulu. Siapa nih antara anak-anak ibu yang memilih topik tugas? Saya, Bu. Baik, berarti ada 3 orang ya di sini yang memilih topik tugas. Nah, untuk Iya, topik Bu. bebas ada yang memilih? Baik, berarti 2 orang. Karena di sini votingnya terbanyak adalah topik tugas, maka kita akan membahas tentang topik tugas kita pada hari ini. Nah, untuk Ananda yang telah memilih topik bebas, nggak apa-apa ya, kita akan bahas topik bebas mungkin untuk pertemuan selanjutnya seperti itu. Apakah Ananda semua sepakat? Sepakat, Ibu. Baik, mungkin karena di sini dari topik tugas seperti yang Ibu bilang tadi, topiknya itu akan berasal dari Ibu. Jadi topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang manajemen waktu. Nah, apakah anak-anak Ibu semua sudah pernah dengar apa itu manajemen waktu? Sudah Ibu. Baik, karena manajemen waktu ini juga bukan suatu hal yang baru ya, karena sering kita dengar juga. Nah, di antara anak-anak Ibu semua, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang apa itu manajemen waktu? Saya Ibu. Baik, kepada Ananda dipersilakan. Baik, Bu. Manajemen waktu yang saya tahu itu cara seseorang yang baik dalam mengatur waktunya, Bu. Mana yang harus diprioritaskan dulu yang akan dia kerjakan, seperti itu, Bu. Baik, kita beri tepuk tangan dulu kepada Ananda. Baik, benar ya apa yang dikatakan Nanda tadi, bahwa manajemen waktu itu adalah cara seseorang untuk mengatur waktunya, mana yang waktu yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, mana waktu yang harus dikerjakan terlebih dahulu, seperti itu ya Nanda. Iya, Bu. Baik, dari itu tadi dari Nanda. Kalau misalnya dari anak-anak ibu semua ada yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi? Baik, kepada Riri. Menurut saya manajemen waktu itu adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan waktunya dengan baik. Baik, nah, terima kasih Riri, kita beri apresiasi terlebih dahulu. Baik, benar ya tadi apa yang dikatakan oleh Nanda dan Riri, bahwa memanajemen waktu itu adalah cara seseorang untuk mengatur waktunya, untuk mengendalikan waktunya, kemudian bagaimana cara seseorang itu memprioritaskan waktu mana yang harus dilakukan terlebih dahulu, seperti itu. Nah, apakah dari anak-anak yang lain ada yang memiliki pendapat lain? Sama, Bu, kurang lebih, Bu. Baik, berarti kurang lebih sama itu ya. Iya, Bu. Baik, karena mungkin semuanya sudah saling paham nih tentang apa itu manajemen waktu. Nah, selain pengertian manajemen waktu, pasti terdapat dampaknya ya kan Ananda semua. Nah, dampak dari manajemen waktu ini ada 2, dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, dari anak-anak ibu semua, apakah ada yang ingin menyampaikan, apakah ada yang mengetahui apa sih dampak dari manajemen waktu itu, maupun dari dampak positif ataupun dari dampak negatif? Ada yang bisa? Saya Bu, Baik, kepada Fitri. menurut saya Bu, kalau kita bisa memanajemen waktu kita dengan baik,
itu kita kegiatan sehari-harinya itu Bu akan teratur Bu. Jadi kita akan lebih produktif, kemudian tidak ada tugas-tugas yang terbengkalai atau tertunda, dan itu meminimalisir untuk kita dapat stres. Baik, kita beri apresiasi dulu terhadap Fitri. Baik, benar ya di apa yang dikatakan Fitri tadi, bahwa dampak negatif dari orang yang bisa memanajemen waktu. Oh iya, dampak positif ya tadi. Dampak positif dari orang yang sudah bisa memanajemen waktu itu dapat mengatur waktunya dengan baik, melakukan kegiatan yang mana yang memang lebih diprioritaskan. Kemudian, jadi dia tidak stres gara-gara dia bisa mengendalikan waktunya dengan baik seperti itu. Nah, itu tadi dampak positifnya dari anak-anak semua. Apakah ada yang tahu dampak negatifnya apa? Saya Bu, Baik, kepada Rahma. kalau menurut saya Bu, dampak negatif kita tidak memanajemen waktu kita itu mungkin kebalikan yang dibilang Fitri tadi Bu, kayak tugas keteteran, terus jadinya kita menunda-nunda tugas kan Bu, terus juga kita jadi gampang kepikiran Bu, karena kita stres gitu kan Bu, karena banyak yang belum terkerjakan, terus sama kita jadi nggak produktif gitu Bu. Baik, terima kasih. Kita beri apresiasi dulu terhadap Rahma. Baik, benar ya tadi Ananda apa yang dikatakan oleh Rahma, bahwa dampak negatif dari tidak bisa memanajemen waktu itu adalah mudah stres, kemudian kegiatannya juga terhambat, apa yang dia lakukan juga nggak sesuai dengan jadwalnya, seperti itu. Nah, kemudian apakah dari anak-anak ibu semua memiliki pendapat lain? Kurang lebih sama Ibu. Baik, berarti kurang lebih sama gitu ya. Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Fitri dan Rahma tadi, bahwa dampaknya itu ada banyak, maupun itu dampak negatif ataupun dampak positif. Nah, tadi karena kita sudah mengetahui ini pengertian dan juga dampak, pastinya ada juga dalam cara untuk mengatasi manajemen waktu itu agar dapat berjalan dengan baik. Nah, dari anak-anak ibu semua, apakah ada yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang cara mengelola manajemen waktu dengan baik? Saya Ibu, Baik, kepada Claudia. mungkin Bu, cara manajemen waktu bagi saya itu Bu, yang pertama itu menghindari cara menunda-nunda tentang waktu Bu, menunda-nunda tentang waktu tersebut Ibu. Lalu kita harus konsisten dan disiplin tentang waktu tersebut Ibu. Jadi pergunakanlah waktu sebaik mungkin. Baik, kita beri apresiasi terlebih dahulu. Baik Claudia, benar ya apa yang dikatakan Claudia tadi, bahwa cara manajemen waktu itu yang baik itu dengan tidak menunda-nunda tugas, dan kemudian kita juga harus konsisten dengan apa yang telah kita buat seperti itu. Kemudian apakah dari anak-anak ibu yang lain ada yang memiliki pendapat yang lain? Saya Bu, Baik, kepada Rahma. mungkin menurut saya Bu, cara memanajemen waktu itu Bu, kita bisa membuat to-do list Bu, terus juga menentukan skala prioritas tugas kita Bu, mana yang harus dilakukan duluan Bu. Baik, kita beri apresiasi terlebih dahulu. Baik, benar ya apa yang dikatakan Rahma tadi, bahwa cara memanajemen waktu yang baik itu dengan membuat to-do list dan memprioritaskan kegiatan apa yang akan kita lakukan terlebih dahulu. Nah, dari tadi kan ada Claudia dan Rahma yang menyampaikan solusinya. Apakah dari anak-anak ibu lain ada yang ingin menyampaikan lagi? Lebih sama Bu. Berarti tadi Riri nggak jadi sama-sama Rahma Iya mungkin Bu, ya? sama-sama. Baik. Karena mungkin anak-anak ibu semua sudah mengerti nih tentang pengertian, dampak, dan juga cara mengatasi. Mungkin karena kita sudah membahas ketiga hal tersebut, anak-anak ibu semua kelihatannya sudah cukup bosan ya, atau sudah lelah ya dengan pembahasan kita pada hari ini. Nah, baik, bagaimana kalau kita melakukan ice breaking terlebih dahulu? Boleh Mau, Bu. Ibu. Baik, jadi ice breakingnya itu mau dari Ananda atau dari Ibu ini? Dari Ibu Ibu aja Bu, aja, Ibu Bu. saja Ibu. Baik, jadi ice breakingnya itu kita ada tepuk pagi, siang, sore, malam. Nah, apakah anak-anak ibu semua tahu ice breaking tepuk pagi, siang, sore? Bu, pernah dengar. Pernah dengar berarti? Berarti yang lainnya ada yang pernah dengar juga? Belum Bu. Oh, berarti sini Fitri yang baru tahu ya Fitri. Apakah Fitri ingin menyontohkan? Boleh Bu. Baik, kepada Fitri silakan. Pada deh. Jadi Bu, yang setahu saya nanti itu kan pagi, siang, sore, malam Bu. Kalau
ibu bilang pagi, kami tepuk 1 kali. Kalau ibu bilang siang, kami tepuk 2 kali. Kalau ibu bilang sore, kami tepuk 3 kali. Dan kalau ibu bilang malam, kami nggak tepuk, Bu. Iya, benar ya peningkatan Ibu Fitri. Nah, jadi seperti yang apa Fitri bilang tadi, kalau misalnya Ibu bilang pagi, kita tepuk sekali. Kalau siang 2 kali, sore 3 kali, dan malam Tidak tepuk. baik. Nah, langsung kita mulai aja ini anak-anak. Boleh, Baik, kita mulai 1, 2, 3. Pagi, siang, malam, sore, pagi, malam, sore. Baik, mungkin udah kembali semangatnya mungkin anak-anak Udah, ini. Ibu. Udah siap untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya? Siap, Ibu. Baik, karena semuanya sudah siap, mungkin karena tadi kita sudah membahas 3 materi ini, tanpa terasa kegiatan kita pada hari ini sudah akan berakhir. Namun sebelum itu, Ibu ingin mendengarkan nih komitmen dari anak-anak Ibu semua. Nah, contoh komitmennya itu seperti ini. Jadi anak-anak Ibu nanti letakkan tangannya di sini. Kemudian anak-anak Ibu bisa berkomitmen, contohnya dengan saya berkomitmen saya akan mengatur waktu saya dengan baik, seperti itu. Apakah anak-anak semua paham? Paham, Ibu. Baik, mungkin bisa langsung kita mulai aja. Bisa, Ibu. Baik, ingin dari sebelah kanan atau sebelah kiri? Ibu. Baik, dari sebelah kanan Ibu ya berarti. Iya, Bu. Kita mulai kan kepada Rahmat, silakan. Saya berkomitmen saya akan membuat to-do list dan tidak menunda-nunda kegiatan saya, Bu. Baik, kita beri apresiasi dulu. Baik, selanjutnya Saya berkomitmen akan mengelola waktu saya dengan baik. kita beri apresiasi. Saya berkomitmen tentang manajemen waktu ini, disiplin dengan waktu Ibu dan tidak menyia-nyiakan waktu tersebut. Baik, bagus sekali. Selanjutnya. Saya berkomitmen, Bu, saya akan membuat to-do list dan tidak menunda waktu. Saya akan mengelola waktu saya dengan baik dan saya akan disiplin terhadap waktu, Ibu. Baik, kita beri apresiasi. Ini terakhir. Saya, Bu, berkomitmen saya akan menggunakan waktu saya dengan baik-baik, Bu, memprioritaskan apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu, seperti itu, Bu. Baik, kelihatannya bagus-bagus nih komitmen dari anak-anak Ibu semua. Mungkin karena komitmennya sudah pada bagus, berarti anak-anak Ibu sudah dapat menangkap ya apa kegiatan kita pada hari ini. Baik, karena tadi Ibu sudah mendengarkan komitmen dari anak-anak Ibu semua, Ibu ingin mendengarkan kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini. Apakah dari anak-anak Ibu semua ada yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Baik, kepada Bu, Fitri. Bu. Oke, Bu. Dari kesimpulan tentang kegiatan kita hari ini, Bu, materi manajemen waktu tentunya sangat bermanfaat bagi kehidupan kami di masa sekarang dan masa yang akan datang, Bu. Jadi di sini saya tahu, Bu, bagaimana pandangan teman-teman tentang manajemen waktu, tentang dampaknya gimana kalau kita bisa manajemen waktu dengan baik, dampak negatifnya. Jadinya kan karena saya sudah tahu dampak negatifnya, saya pastinya akan menghindari itu, Bu, karena saya tidak mau stres. Kemudian yang paling penting saya tahu cara memanajemen waktu dengan baik, Bu, seperti membuat to-do list, tidak menunda-nunda dan juga konsisten, Bu, terhadap apa yang mau saya kerjakan. Baik, kita beri apresiasi dulu terhadap Fitri. Bagus ya kesimpulan yang disampaikan oleh Fitri tadi. Jadi kayak menyimpulkan dari kegiatan kita pada hari ini. Kemudian dari anak ibu yang lain, apakah ada yang menyampaikan kesimpulannya? Sudah terwakilkan sih, Bu. Sudah terwakilkan ya. Kurang lebih sama, Ibu. Berarti anak-anak ibu semua sudah dapat menyimpulkan semuanya ini apa kesimpulan kita pada kegiatan kita hari ini. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik, kemudian ibu ingin mendengar nih kesan dan pesan anak-anak ibu semua tentang kegiatan kita hari ini. Nah, apakah ada di antara anak-anak ibu yang ingin menyampaikan kesan dan harapannya, pesannya? Saya, Ibu. Baik, kepada Claudia. Mungkin, Bu, pesan dan kesan yang saya dapat pada pertemuan kegiatan kali ini, saya sangat senang sekali. Senang, bangga, dan sangat gembira, Ibu, dikarenakan saya jumpa teman-teman yang sangat baik pada hari ini dengan yang berbeda kelas. Lalu, Ibu, saya mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang begitu banyak, Ibu, tentang manajemen waktu tersebut, Ibu. Jadi saya bisa melakukannya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, bagus sekali ya kesan.
Baik, itu tadi kesan dan pesan dari Claudia. Apakah dari anak-anak ibu semua ada yang ingin menyampaikan lagi? Saya Bu. Baik, kepada Riri. Jadi kesan dan pesan dari saya setelah mengikuti kegiatan hari ini adalah saya sangat senang karena bisa bertemu dengan teman-teman baru. Saya juga dapat pengalaman baru dari manajemen waktu. Saya bisa belajar dari apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi, dan SBY-nya seru-seru juga Bu. Itu aja sih Bu. Baik, terima kasih Riri atas kesan dan pesannya. Kita beri Baik, mungkin dari Claudia dan Riri ada lagi yang ingin menyampaikan pesan dan pesannya? Sudah Ibu. Sama, berarti sama ya, sama kayak Claudia dan Riri, dapat teman baru, dapat wawasan baru, seperti itu. Baik, mungkin karena kita sudah mendengarkan kesan dan pesan nih dari anak-anak ibu semua, kemudian apakah anak-anak ibu semua ingin melanjutkan kegiatan kita selanjutnya? Mau Ibu. Belum. Baik, berarti karena semuanya pada mau, tadi mungkin karena juga belum dibahas kan topik topik bebasnya Bebas, Ibu. tadi, makanya kita akan melanjutkan untuk kegiatan selanjutnya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya nih, Ibu ingin mendengarkan pesan dan harapan dari anak-anak Ibu semua. Apakah ada yang ingin menyampaikan kesan dan harapannya? Saya Ibu. Baik, kepada Nanda. Saya mau Bu, anggotanya lebih ditambahkan lagi Bu, biar pengetahuan itu makin banyak seperti itu Bu, biar bisa bertukar pengalaman, pendapatnya. Terus ruangannya Bu, ditambahkan AC Bu, biar dingin, seperti itulah Bu. Baik, terima kasih Nanda atas pesan dan harapannya. Nah, mungkin kalau untuk anggota kelompoknya bisa mungkin Ibu tambah agar bisa dapat informasi yang lebih banyak nih dari anggota lainnya. Dan mungkin kalau untuk ruangannya nanti bisa Ibu cari ya untuk ruangan ber-AC-nya. Soalnya kalau kita pakai ruangan ini, kalau misalnya memasang AC agak susah ya Nanda. Baik, nanti untuk pertemuan selanjutnya akan Ibu coba cari ruangan ber-AC lainnya. Nah, apakah dari Ananda semua ada yang ingin menyampaikan pesan dan harapannya? Saya Bu, Baik, kepada Rahma. mungkin menurut saya Bu, daripada cari ruangan berhasil kan Bu, kita ini Bu, apa Bu, di luar ruangan gitu Bu, cari suasana baru, soalnya biar lebih fresh. Oh, baik. Apakah ada lagi? Udah. Ibu. Oh, baik. Mungkin dari Rahma tadi ingin di luar ruangan gitu ya, sedangkan dari Nanda tadi ingin beruangan ber-AC. Tapi kalau beruangan ber-AC kita nyari tempat lebih dahulu. Nah, dari anak-anak ibu semua ingin yang mana nih, di luar ruangan atau di ruangan ber-AC? Ruangan Ibu, ruangan. Ruangan. Di luar ruangan Ibu. Oh, di luar. Ruangan sebelah situ ruangan Bu. Oh, berarti ada yang ingin di luar ruangan, ada yang ingin di ruangan. Mungkin karena sekarang kita udah dalam ruangan, minggu depan bisa di luar ruangan dulu, baru minggu depannya lagi kita coba di dalam ruangan di yang lebih ber-AC lagi. Baik. Bu, sama Dek Fitri. Bagus. Berarti untuk selanjutnya kita coba di luar ruangan aja ya, biar lebih fresh mungkin suasananya seperti itu. Apakah yang lainnya setuju? Setuju pendapat Setuju, Ade. Bu. Setuju pendapat Ade. Setuju banget Bu. Baik, mungkin kalau untuk ruangan ber-AC bisa di kegiatan kita selanjutnya lagi ya, Nanda ya. Boleh. Mungkin karena kita sudah sepakat nih untuk kegiatan selanjutnya di luar ruangan dan kemudian ditambahkan lagi orangnya. Apakah ada yang ingin menyampaikan pesan lain? Sudah Ibu. Sudah Ibu, pas Ibu. Sudah cukup ya. Berarti untuk kegiatan selanjutnya kita di luar ruangan dan ditambahkan anggotanya. Nah, kemudian karena kita sudah berakhir nih kegiatan kita pada hari ini, Ibu sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada Ananda semua yang sudah mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan kita pada hari ini. Nah, kemudian sebelum kita tutup kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, karena sebelum kegiatan ini dimulai kita mulai dengan doa. Setelah kegiatan berakhir, alangkah baiknya kita akhiri juga dengan doa. Baik, dari antara anak-anak ibu semua, adakah yang ingin menyampaikan doa? Saya Bu. Baik, kepada Rahma. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, mari kita berdoa. Mulai. Doa selesai.
Baik, terima kasih Rahma sudah mau memimpin doa kita pada hari ini. Sama Bu. Nah, baik Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Anda semua dan juga Ibu ucapkan mohon maaf nih jika ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan di hati Ananda semua. Mungkin kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa. Sampai jumpa Ibu. I just had to let you know you're